Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu teknologi di Indonesia. Yang pertama, ilmu teknologi yang sering digunakan oleh warga negara Indonesia adalah aplikasi jual beli online. Berkat adanya handphone dan jaringan internet, kini semua orang dapat membeli berbagai barang kebutuhan secara online. Apalagi mengingat adanya berbagai pembatasan aktivitas selama pandemi berlangsung. Semakin banyak orang yang ragu untuk pergi berbelanja di luar rumah. Untungnya, ada alternatif belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus beranjak dari sofa di rumah. Belanja online adalah metode belanja yang beberapa tahun belakangan ini sangat digandrungi masyarakat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada produk ilmu teknologi. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada di aplikasi jual beli online amanah dan terpercaya dengan menggunakan layanan paket antar. Paket atau pesanan yang dipesan akan semakin terjamin. Paket atau pesanan akan ditangani khusus oleh tim aplikasi jual beli online tersebut, serta memiliki standar protokol kesehatan tinggi dan tentu mengedepankan keselamatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa aplikasi jual beli online memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan, adanya tenggang rasa, dan menjunjung hak asasi manusia. Dengan adanya aplikasi jual beli online, selain praktis, online shop juga menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat. Hanya dengan beberapa menit pun konsumen sudah bisa melakukan transaksi dan tinggal menunggu barangnya dikirim sampai ke rumah. Dengan belanja online, lebih banyak pilihan yang bisa disikapi dan diputuskan sendiri. Peluangnya adalah pertama, mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Kedua, melakukan usaha atau bisnis secara online bisa memperluas jangkauan pasar bagi para penjual dan meningkatkan laba. Semakin banyak yang membeli barang via online, maka semakin besar pula pasar yang tersedia. Para konsumen pun pasti akan mencari segala marketplace andalan mereka. Lalu dari sana, maka mereka bisa jadi masuk ke dalam produk Anda. Kemudian akhirnya Anda bisa mendapatkan konsumen lebih cepat. Belanja barang kebutuhan sehari-hari atau barang yang diinginkan kini lebih mudah dilakukan secara online. Tidak perlu lagi keluar dari rumah ataupun meluangkan waktu untuk sekedar pergi ke pusat perbelanjaan. Hanya dengan mengetik barang atau merek yang diinginkan, pembeli dapat melakukan pencarian dan pemilihan produk yang diinginkan dengan mudah dan cepat tanpa harus ke lokasi penjual. Dan tanpa perlu keluar rumah sudah dapat melihat varian barang yang bisa dibeli. Proses belanja ini juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, saat Anda sedang beraktivitas atau sedang duduk santai di rumah. Hanya dalam beberapa kali klik, Anda pun tinggal menunggu barang tiba di depan rumah. Tidak perlu lagi menunggu keantrian kasir seperti saat berbelanja di toko. Minim kontak fisik. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita semua diimbau untuk meminimalisir kontak fisik. Jika Anda tipe orang yang ingin semuanya serba cepat dengan interaksi antar manusia yang minim, belanja online adalah solusi yang tepat. Dengan berbelanja online, Anda tidak perlu khawatir terkena paparan virus karena seluruh transaksi dilakukan dari kenyamanan rumah Anda. Begitu pula dalam pengantaran barang. Sebagian besar kurir ekspedisi sudah paham mengenai pengantaran yang minim kontak fisik ini. Dalam artian, Anda pun sudah ikut berkontribusi dalam mencegah penularan dan penyebaran virus. Bisa membandingkan harga dan kualitas. Ragu dengan harga dan kualitas produk yang ditawarkan? Jangan khawatir.
Adanya fitur ulasan dan pembandingan yang bisa membantu Anda mencari tahu juga membandingkan harga dan kualitas produk. Terutama jika Anda berbelanja melalui marketplace, Anda akan dengan mudah dapat melihat mana toko yang menjual produk dengan harga terbaik. Begitu juga sebaliknya, Anda bisa membaca semua ulasan positif dan negatif dari orang-orang yang telah membeli produk tersebut sebelumnya. Banyak promo yang ditawarkan. Promosi yang ditawarkan, baik itu kupon gratis, ongkos kirim, potongan harga, atau cashback di setiap transaksi, umumnya akan mendapat promosi-promosi menarik, sehingga barang-barang yang dijual pun menjadi lebih murah dari biasanya. Tentu saja pengeluaran juga akan menjadi lebih hemat. Ancamannya, pertama, rawan penipuan. Belanja online juga memiliki peluang besar terhadap penipuan. Banyak toko-toko online yang melakukan beberapa modus penipuan dengan caranya masing-masing. Perlu tetap berhati-hati ketika berbelanja online. Biasanya para oknum penipuan ini lebih mudah mengincar pembeli yang kurang cerdas dan dalam bertransaksi. Tetap perhatikan reputasi toko, review pembeli, kelegalan situs e-commerce, dan lain sebagainya. Menimbulkan perilaku konsumtif. Berbelanja online memberi keleluasan tersendiri bagi Anda sebagai penggunanya. Anda bisa bebas membeli apapun dengan cepat dan banyaknya pilihan produk yang bervariasi. Namun, hal ini bisa menimbulkan sifat yang konsumtif. Sifat konsumtif ini merupakan sifat yang selalu ingin membeli barang yang tidak diperlukan, melainkan hanya sebatas keinginan saja. Tetap kontrol keuangan Anda dengan hanya membelanjakan sesuatu yang memang dibutuhkan. Sesekali boleh membeli barang yang diinginkan, tetapi tetap dikontrol dengan baik. Barang yang tidak sesuai. Barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi sangat mungkin terjadi jika Anda mulai berbelanja online, karena produk yang ada di gambar dan produk yang datang ke rumah memang memiliki perbedaan. Dari sana, Anda bisa melihat kondisi barang yang sebenarnya seperti apa. Jadi, jangan hanya terfokus pada gambar saja. Hal ini terjadi pada penjual tertentu dengan mencuri atau mengambil foto produk asli dari penjual asli yang merupakan produsen maupun distributor pertama. Solusinya, yang pertama, cari platform belanja online yang terpercaya. Saat ini banyak sekali bermunculan platform belanja online yang bisa kita dapatkan melalui smartphone kita. Tentunya dari platform belanja online tersebut ada yang terpercaya dan ada yang tak percaya. Sebagai customer yang cerdas, kita pastinya bisa memilih platform belanja online yang sudah pasti terpercaya. Yang kedua, cari toko online yang memiliki penjualan terbanyak. Setelah kita mendapat platform belanja online yang tepat, tentunya kita tinggal memilih toko online mana yang akan kita kunjungi. Biasanya di dalam platform belanja online tersebut terdapat kuantitas penjualan dari toko online yang bekerja sama dengannya. Dari situ kita bisa memilih barang dari toko dengan penjualan terbanyak. Yang ketiga, melihat ulasan dari para pembeli di toko tersebut. Kalau kita masih ragu membeli barang di salah satu toko online, kita bisa melihat ulasan atau komentar dari para pembeli. Jika rata-rata berkomentar baik, maka sudah dipastikan toko itu terpercaya. Yang keempat, mencari sosial media dan profil toko di Google pencarian dari toko tersebut. Sebenarnya dari ketiga poin di atas, kita bisa langsung check out keranjang belanjaan kita. Namun, untuk kamu yang masih ragu, kamu bisa melihat profil, ulasan, dan letak toko tersebut di Google pencarian. Karena biasanya setiap toko yang sudah besar pasti memiliki toko secara offline yang bisa dikunjungi secara langsung. Untuk melihat profil toko juga bisa kamu cari di media sosial toko tersebut. Itulah tadi 4 tips membeli barang secara online agar tidak mudah tertipu. Semoga dengan ini kalian tidak ragu untuk membeli barang secara online ya.